kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan Continental Filosofi Komunikasi. Anggota kelompok kami ada Tania Devi Oktaviani, Rangga Eka Putra, Devi Naima Rahman, Rahmat Fauzan. Lanjut. Latar belakang. Filsafat kontinental kontemporer komunikasi manusia melalui tinjauan dasar perspektif Jacques Lacan tentang bahasa. Sederhananya apa yang Lacan ingatkan kepada kita tentang bahasa adalah bahwa itu tidak terbukti dengan sendirinya. Tidak semua dapat dikatakan dalam wacana sadar. Dan oleh karena itu, meskipun komunikasi manusia mungkin terjadi itu sendiri, tidak pernah sepenuhnya dijamin, pasti atau sepenuhnya stabil. Ketidakpastian yang diungkapkan oleh psikoanalisis ini membantu memperdalam pemahaman kita tentang komunikasi sebagai kemungkinan daripada hasil yang dijamin. Dari ekspresi manusia menunjukkan bagaimana identitas diri tidak free-given atau sebelum bahasa, tetapi dibentuk dan bahkan tidak stabil di dalamnya. Tujuan dari diskusi ini adalah untuk menentukan relevansi dengan penyelidikan komunikasi perspektif psikoanalitik, Pacaian tentang peran bahasa dalam pembentukan subjek komunikatif manusia. Lanjut. Psikoanalisis penting untuk filsafat komunikasi kontinental kontemporer. Sejauh itu membantu menantang konsepsi humanis komunikasi sebagai hasil dari pertukaran ekspresif antar agen yang identitasnya dianggap sepenuhnya terkandung, tidak terbagi dan dapat dipastikan sendiri. Inilah yang Brian Klege Chang sebut sebagai tesis metafisik subjektivitis dari teori komunikasi modern, di mana pembicara subjek dibentuk sebelumnya dan komunikasi muncul sebagai tantangan dan sarana untuk melampaui privasi batin dan kesendirian pribadinya. Lanjut. Pembahasan. Setelah penerapan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 sebagai aturan resmi negara Republik Indonesia, penggunaan bahasa Indonesia kian waktu pasti akan meluas. Boleh dikatakan sudah mencakup hampir seluruh negara Republik Indonesia. Menurut sensus penduduk, pada tahun 1980, rakyat Indonesia yang menggunakan bahasa Indonesia adalah masih 12% berbahasa Jawa, 40% berbahasa Sunda, 15% dengan total keseluruhannya, 61,4% penggunaan bahasa Indonesia, sehingga meluas dilakukan oleh orang-orang dari daerah yang berbeda, dengan bahasa yang berbeda juga. Untuk membuat keselarasan pemahaman dalam komunikasi, dari latar belakang yang berbeda, bahasa daerah yang berbeda-beda pula, membuat bahasa di Indonesia menjadi berbeda beragam. Bahasa Indonesia saling mempengaruhi bahasa dari daerah lainnya. Oke, lanjut. Pengaruh bahasa Indonesia terhadap bahasa daerah adalah tergantung pada tingkat seberapa besar penguasaannya terhadap bahasa daerah. Pengajaran bahasa Indonesia atau bahasa yang diperoleh sebelumnya berpengaruh terhadap proses penguasaan bahasa masyarakat dalam menguasai bahasa daerah. Bahkan, bahasa Indonesia dianggap sebagai penghambat masyarakat dalam menguasai bahasa daerah. Pandangan ini lahir karena secara disadari atau tidak, masyarakat melakukan pemindahan unsur-unsur bahasa Indonesia ke dalam bahasa daerah. Jika struktur bahasa Indonesia sama dengan bahasa daerah, maka masyarakat akan mudah memindahkan jika perbedaan antar keduanya tidak disadari oleh masyarakat. Adapun dampak negatifnya yaitu kesalahan yang muncul secara konsisten karena ketidaktahuan. Itulah sebabnya semakin besar perbedaan struktur antara yang di dalam bahasa Indonesia dengan ada yang di dalam bahasa daerah, usaha yang harus dilakukan oleh kedudukan dan fungsi bahasa daerah. Di dalam kedudukan sebagai bahasa daerah seperti bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Bali, bahasa Bugis, bahasa Makassar, dan sebagainya. Bahasa daerah berfungsi lambang kebanggaan daerah, lambang identitas daerah,
sarana perhubungan di dalam keluarga dan masyarakat daerah, sarana pengembangan serta pendukung kebudayaan daerah. Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal pendidikan apabila diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan atau keterampilan tertentu. Adapun kedudukan bahasa daerah yaitu penunjang bahasa nasional, sumber bahan yang pengembangan bahasa nasional, bahasa pengantar, ada tingkat permulaan di sekolah dasar di daerah tertentu untuk memperlancar pengajaran bahasa Indonesia dan mata pelajaran lain. Jadi bahasa-bahasa daerah ini secara sosial politik merupakan bahasa kedua. Lanjut. Dampak positif dan negatif penggunaan bahasa daerah di dalam bahasa Indonesia. Berikut beberapa pengaruh atau dampak penggunaan bahasa daerah terhadap bahasa Indonesia. Dampak positifnya adalah bahasa Indonesia memiliki banyak kosakata sebagai kekayaan budaya bangsa Indonesia, sebagai identitas dan ciri dari suatu suku dan daerah, dan menimbulkan keakraban dalam berkomunikasi. Dampak negatifnya adalah bahasa daerah yang satu ini sulit dipahami oleh daerah lain. Warga negara asing yang ingin belajar bahasa Indonesia menjadi kesulitan karena terlalu banyak kosakata masyarakat menjadi kurang paham dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baku karena sudah terbiasa menggunakan bahasa dapat menimbulkan kesalahpahaman. Oke, lanjut. Nomor 9. Peran bahasa daerah di dalam persatuan bangsa. Ada beberapa peran bahasa daerah di dalam persatuan bangsa, yaitu sebagai lambang kebanggaan nasional, sebagai sarana perhubungan antara budaya dan daerah, sebagai bahasa pengantar resmi di lembaga-lembaga pendidikan, sebagai penunjang bahasa nasional, dan sebagai sumber bahan pengembangan bahasa nasional. Lanjut. Oke, bisa dilanjut. Saran. Agar masyarakat dapat fasih dalam berbahasa Indonesia, mereka harus berada di lingkungan luar untuk tidak menggunakan bahasa daerah, agar nantinya terbiasa dan lebih lancar dalam berbahasa Indonesia. Keberhasilan pendidikan tidak hanya diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk menyelidiki variabel-variabel yang relevan pada materi dengan situasinya dan kondisi yang berbeda, sehingga akan lahir satu tulisan yang baik dan bermutu. Untuk kedepannya, masyarakat dapat mempelajari daerah dengan mempermudah dalam pengajarannya, agar masyarakat Indonesia dapat menguasai masing-masing bahasa daerah dengan pasif. Dah, selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tania Devi Oktaviani dari kelas C. Saya dari kelompok keempat. Studi kasus yang saya ambil kali ini yaitu dampak positif bahasa daerah kepada masyarakat dan bahasa Indonesia. Setelah penerapan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 sebagai aturan resmi negara Republik Indonesia, penggunaan bahasa Indonesia kian waktu pasti akan semakin meluas. Boleh dikatakan sudah mencangkup hampir seluruh negara Republik Indonesia. Menurut sensus penduduk pada tahun 1980, rakyat Indonesia yang menggunakan bahasa Indonesia masih 12%, yang berbahasa Jawa masih 40%, dan berbahasa Sunda 15%, dengan total keseluruhan 61,4%. Penggunaan bahasa Indonesia sehingga meluas dilakukan oleh orang-orang dari daerah berbeda dengan bahasa yang berbeda juga untuk membuat keselarasan pemahaman dalam komunikasi. Dari latar belakang berbeda, bahasa daerah yang berbeda-beda pula membuat bahasa Indonesia menjadi berbeda beragam. Bahasa Indonesia saling mempengaruhi bahasa dari daerah lainnya. Bahasa daerah merupakan bahasa tradisional di suatu daerah yang akan menjadi warisan luhur turun-temurun bagi masyarakat sekitarnya. Sebab bahasa Indonesia adalah bahasa ibu yang dipelajari bahkan digunakan sejak kecil. Pengaruh ini dapat berupa peristiwa yang disebut interferensi, baik dalam tataran fonologi, morfologi, sintaksis, maupun tataran leksikon.
Pengaruh bahasa Indonesia terhadap bahasa daerah adalah tergantung pada tingkat seberapa besar penguasaannya terhadap bahasa daerah. Pengajaran bahasa Indonesia atau bahasa yang diperoleh sebelumnya berpengaruh terhadap proses penguasaan bahasa masyarakat dalam menguasai bahasa daerah. Bahkan, bahasa Indonesia dianggap sebagai penghambat masyarakat dalam menguasai bahasa daerah. Pandangan ini lahir karena secara disadari atau tidak, masyarakat melakukan pemindahan unsur-unsur bahasa Indonesia ke dalam bahasa daerah. Jika struktur bahasa Indonesia sama dengan bahasa daerah, maka masyarakat mudah memindahkan jika perbedaan antara keduanya tidak disadari oleh masyarakat. Adapun dampak negatifnya yaitu kesalahan yang muncul secara konsisten karena ketidaktahuan. Itulah sebabnya semakin besar perbedaan struktur antara yang ada dalam bahasa Indonesia dengan yang ada dalam bahasa daerah, usaha yang harus dilakukan oleh masyarakat dalam memperoleh dan menguasai bahasa daerah cenderung lebih berat bila dibandingkan apabila kedua bahasa itu memiliki kesamaan. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa bahasa Indonesia berpengaruh terhadap proses penguasaan bahasa daerah. Pengaruh bahasa Indonesia terhadap proses belajar bahasa daerah juga dapat diamati dari apa yang kemudian terkenal dengan istilah bahasa antara atau intalik. Bahasa antara adalah suatu gejala pemakaian bahasa yang muncul akibat masyarakat belum sepenuhnya dapat meninggalkan kebiasaan dalam berbahasa Indonesia, tetapi belum sepenuhnya menguasai bahasa daerah pula. Sebuah persoalan muncul apabila seseorang dilahirkan di daerah tertentu, lalu pindah ke daerah lain saat anak tersebut masih kecil, atau karena tuntutan ekonomi dan pendidikan. Anak tersebut tidak hidup bersama orang tuanya, melainkan dengan anggota keluarga yang lain di daerah lain. Maka bahasa yang digunakan oleh seorang anak ini tergantung di mana lingkungan dan budaya yang ditempatinya dan menjadi kebiasaan sehari-hari. Sebelum anak-anak ini memasuki jenjang sekolah dasar, mereka sudah terbiasa menggunakan bahasa daerah dari rumahnya sampai di lingkungan sekolah. Dengan hal ini, bahasa daerah sangat berpengaruh. Dari hasil belajar bahwa bahasa Indonesia ini di dalam perkembangan pendidikan, suatu diantaranya dipengaruhi oleh budaya. Kemudian ada kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Maksudnya kedudukan dan fungsi bahasa daerah. Di dalam kedudukannya, sebagian besar daerah seperti bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Bali, bahasa Bugis, bahasa Makassar, dan sebagainya, bahasa daerah berfungsi yaitu lambang kebanggaan daerah, lambang identitas daerah, sarana perhubungan di dalam keluarga dan masyarakat daerah, sarana pengembangan serta pendukung kebudayaan daerah. Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal pendidikan apabila diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan atau keterampilan tertentu. Adapun kedudukan bahasa daerah yaitu penunjang bahasa nasional, sumber bahan pengembangan bahasa nasional, bahasa pengantar pada tingkat permulaan di sekolah dasar di daerah tertentu untuk memperlancar pengajaran bahasa Indonesia dan mata pelajaran lain. Jadi bahasa-bahasa daerah ini secara sosial politik merupakan bahasa kedua. Kemudian ada dampak positif dan negatif penggunaan bahasa daerah di dalam bahasa Indonesia. Berikut beberapa pengaruh atau dampak penggunaan bahasa daerah terhadap bahasa Indonesia. Dampak positifnya adalah bahasa Indonesia memiliki banyak kosakata sebagai kekayaan budaya bangsa Indonesia, sebagai identitas dan ciri khas dari suatu suku dan daerah, dan menimbulkan keakraban dalam berkomunikasi. Dampak negatifnya adalah bahasa daerah yang satu sulit dipahami oleh daerah lain. Warga negara asing yang ingin belajar bahasa Indonesia menjadi kesulitan karena terlalu banyak kosakata. Masyarakat menjadi kurang paham dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baku karena sudah terbiasa menggunakan bahasa daerah yang dapat menimbulkan kesalahpahaman. Kemudian ada peran bahasa di dalam persatuan bangsa. Ada beberapa peran bahasa daerah di dalam persatuan bangsa, yaitu sebagai lambang kebanggaan nasional, sebagai sarana perhubungan antara budaya dan daerah, sebagai bahasa pengantar resmi di lembaga-lembaga pendidikan, sebagai penunjang bahasa nasional, dan sebagai sumber bahan pengembangan bahasa nasional. Kemudian ada tahapan-tahapan memperoleh bahasa. Ada beberapa tahapan perkembangan bahasa secara kronologis oleh
making sebagaimana dikutip oleh Iskandar dan Dadang. Yang pertama, ada dari umur 3 bulan anak mulai mengenal suara manusia yang menjadi ingatan yang sederhana, mungkin yang sudah ada tetapi belum tampak. Segala sesuatu masih terkait dengan apa yang dilihatnya. Yang kedua yaitu anak umur 6 bulan, di mana anak ini sudah mulai bisa membedakan antara nada yang halus dan nada yang kasar. Kemudian ada umur yang 9 bulan, anak mulai beraksi terhadap isyarat. Dia mulai mengucapkan bermacam-macam suara dan tidak jarang kita bisa mendengar kombinasi suara yang menurut orang dewasa suara yang aneh. Kemudian keempat ada umur 12 bulan, di mana anak membuat reaksi terhadap perintah. Dia gemar mengeluarkan suara-suara dan bisa diamati. Adanya beberapa kata tertentu yang diucapkan untuk mendapatkan sesuatu. Kemudian ada anak umur 18 bulan, di mana anak ini mulai mengikuti petunjuk. Kosakatanya sudah mencapai sekitar 20-an. Dalam tahap ini, komunikasi dengan menggunakan bahasa sudah mulai tampak. Kalimat dengan satu kata sudah diganti dengan kalimat dengan 2 kata. Kemudian yang keenam ada umur 2-3 tahun. Anak sudah biasa memahami pertanyaan dan perintah sederhana. Kosakatanya yang baik, yang pasif maupun yang aktif sudah mencapai beberapa ratus. Anak sudah bisa mengutarakan isi hatinya dengan kalimat sederhana. Kemudian yang ketujuh ada umur 4-5 tahun, di mana pemahaman anak makin mantap, walaupun masih sering bingung dalam hal-hal yang menyangkut waktu atau konsep waktu belum bisa dipahaminya dengan jelas. Kemudian kosakata aktif bisa mencapai 2000-an, sedangkan yang pasif sudah makin banyak jumlahnya. Anak mulai belajar berhitung dan kalimat-kalimat yang agak rumit mulai digunakan. Kesimpulannya yaitu setelah penerapan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 sebagai aturan resmi negara Republik Indonesia, penggunaan bahasa Indonesia kian waktu pasti akan meluas. Boleh dikatakan sudah mencangkup hampir seluruh negara Republik Indonesia. Menurut sensus penduduk pada 1980, rakyat Indonesia yang menggunakan bahasa Indonesia masih 12%, berbahasa Jawa 40%, berbahasa Sunda 15%, dengan total keseluruhan 61,4%. Kesimpulannya yaitu setelah penerapan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 sebagai aturan resmi negara Republik Indonesia, penggunaan bahasa Indonesia kian waktu pasti akan meluas. Boleh dikatakan sudah mencangkup hampir seluruh negara Republik Indonesia. Menurut sensus penduduk pada tahun 1980, rakyat Indonesia yang menggunakan bahasa Indonesia sudah 12%, berbahasa Jawa 40%, dan berbahasa Sunda 15%, dengan total keseluruhan yaitu 61,4%. Ini mengungkapkan bagaimana komunikasi dapat dipahami sebagaimana pengalaman yang diwujudkan dari tanda-tanda, kode, dan konteks ekspresi yang membentuk identitas diri dan memiliki potensi yang tidak dapat direduksi untuk merusak pekerjaan seseorang terhadapnya, sehingga merusak landasan teoretis dan dari agen ekspresif humanisme yang telah terbentuk sebelumnya. Kemudian ada saran, agar masyarakat dapat fasih dalam berbahasa Indonesia, mereka harus berada di lingkungan luar untuk tidak menggunakan bahasa daerah, agar nantinya terbiasa dan lebih lancar dalam berbahasa Indonesia. Kemudian diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk menyelidiki variabel-variabel yang relevan pada materi dengan situasi dan kondisi yang berbeda sehingga akan lahir satu tulisan yang baik dan bermutu. Akhir kata, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Tania. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.